Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdi Lastutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, psikologi, psikoterapi, hipnosis, hipnoterapi, coaching, NLP, logoterapi, atau apapun yang kita bisa bahas secara online. Kali ini saya ingin presentasi menjelaskan tentang terapi Gestalt, sebuah pendekatan holistik untuk pertumbuhan diri. Jadi di kajian kali ini kita akan bahas tentang filosofi, definisi, sejarah, tujuan, dan teknik-teknik terapi Gestalt, serta bagaimana pendekatan ini dapat membantu individu dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan diri yang lebih bermakna. Kita mulai ya. Jadi kita mulai dengan filosofi terapi Gestalt. Yang pertama adalah filosofinya individu sebagai sebuah kesatuan. Terapi Gestalt memandang individu sebagai kesatuan utuh antara pikiran, emosi, dan tubuh. Lalu yang kedua filosofinya adalah pendekatan holistik. Individu harus dipahami secara komprehensif, tidak terfragmentasi untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, tidak terpisah-pisah. Lalu yang ketiga adalah kesadaran akan saat ini. Terapi Gestalt berfokus pada kesadaran dan pengalaman saat ini, bukan masa lalu atau masa depan. Filosofi terapi Gestalt menekankan pada pemahaman pertama holistik, kesatuan pikiran, emosi, dan tubuh. Dengan pendekatan ini, terapi Gestalt tujuan untuk meningkatkan kesadaran diri self-awareness dan mencapai pertumbuhan yang seimbang. Nah, setelah filosofi kita ke definisi. Fokus, tadi sudah sampaikan, fokus pada kesadaran saat ini. Terapi Gestalt fokus pada membangun kesadaran individu terhadap pengalaman saat ini, here and now, bukan masa lalu atau masa depan. Lalu, definisi kedua adalah pengalaman subjektif. Terapi Gestalt menekankan pada pemahaman pengalaman subjektif individu, bukan hanya gejala atau perilaku objektif. Yang ketiga, definisinya adalah tentang tanggung jawab pribadi. Terapi Gestalt mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas pengalaman dan pilihan-pilihan dari cara berpikirnya. Melalui fokus pada kesadaran saat ini, pengalaman subjektif, dan tanggung jawab pribadi, terapi Gestalt membantu individu mencapai pemahaman dan integrasi lebih baik dalam dirinya. Nah, sejarahnya nih, kalau kita bahas sejarah panjang. Orang yang pertama kali mengenalkan terapi Gestalt adalah Fritz Perls tahun 1940. Terinspirasi dari psikologi Gestalt yang mengatakan bahwa manusia itu bukan bagian-bagian, tapi kesatuan utuh. Lalu tahun tahun selanjutnya terapi Gestalt dipengaruhi oleh prinsip-prinsip eksistensialisme tahun 40 sampai tahun 50. Bagaimana orang itu eksis agar punya makna. Tahun 40 juga sampai tahun 50 terapi Gestalt dipengaruhi oleh fenomenologi, yaitu oleh istrinya Freud sendiri, Barbara Perls. Nah, ini sejarahnya. Lalu tujuannya apa sih terapi Gestalt? Yang pertama adalah lagi-lagi meningkatkan kesadaran diri, membantu individu menjadi lebih sadar akan dirinya, perasaan dan pengalamannya saat ini. Mengintegrasikan aspek-aspek yang terfragmentasi, jadi yang terpisah-pisah disatukan tuh. Menyatukan berbagai aspek diri yang terpisah-pisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan seimbang. Mencapai keseimbangan dalam kehidupan, membantu individu mencapai keharmonisan dan keseimbangan antara pikiran, emosi, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi, integrasi aspek-aspek diri, dan keseimbangan dalam kehidupan, terapi Gestalt membantu individu untuk tumbuh dan berkembang secara holistik, jadi utuh. Nah, teknik-tekniknya apa aja sih terapi Gestalt itu? Yang pertama adalah dukungan. Teknik ini membantu klien merasa aman dan nyaman dalam proses terapeutik, mendorong ekspresi, emosi, dan pengalaman pribadi. Jadi klien diminta untuk berekspresi. Hubungan desa sama naratif exposure terapi, support. Yang kedua adalah konfrontasi. Teknik ini mendorong klien untuk melihat dan menghadapi realitas dengan jujur, membantu mengidentifikasi pola perilaku yang tidak berfungsi. Yang ketiga adalah bermain peran. Teknik ini memungkinkan klien untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan berbagai aspek dirinya dengan cara yang aman dan menyenangkan. Makanya ada terapi kursi kosong, ada psikodrama, ada naratif exposure terapi, itu banyak. Lalu melatih kesadaran. Teknik ini memfokuskan pada pengalaman saat ini, membantu klien meningkatkan kesadaran dan diri, emosi, dan lingkungannya. Maksudnya gini, oh kalian akan diminta untuk, oke, apa yang kamu lihat? Lalu ketika apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan? Jadi menggunakan kacamata saat ini.
Terapi Gestalt menggunakan berbagai teknik yang saling melengkapi untuk membantu klien mencapai kesadaran, integrasi, dan keseimbangan dalam hidup mereka. Teknik-teknik ini mendorong klien untuk terlibat secara aktif dalam proses terapeutik, sehingga dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan diri yang lebih bermakna. Sehingga klien juga bisa berdiri di atas kakinya sendiri dengan pilihan yang sudah dia buat. Apa sih yang dapat dibantu dengan terapi Gestalt? Depresi. Terapi Gestalt dapat membantu individu yang mengalami depresi untuk meningkatkan kesadaran diri, mengeksplorasi emosi yang tertahan unfinished business, dan menemukan cara-cara yang lebih dalam, konstruktif dalam mengatasi masalah. Yang kedua, kecemasan. Terapi Gestalt dapat membantu individu yang mengalami kecemasan untuk belajar mengelola dan menerima perasaan mereka, serta mengembangkan strategi coping yang lebih efektif. Yang ketiga, konflik relasional. Terapi Gestalt dapat membantu individu yang mengalami konflik dalam hubungan, seperti masalah komunikasi, masalah batasan, dan intimasi, untuk meningkatkan pemahaman diri dan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, ketidakpuasan diri. Terapi Gestalt dapat membantu individu yang merasa tidak puas dengan diri sendiri untuk menerima acceptance dan mengintegrasikan berbagai aspek kepribadian, sehingga mencapai keseimbangan dan penerimaan diri yang lebih baik. Terapi Gestalt merupakan pendekatan yang holistik dan efektif dalam membantu individu mengatasi berbagai masalah psikologis. Tadi depresi, kecemasan, konflik batin, konflik relasional, atau ketidakpuasan diri. Dengan fokus pada kesadaran diri saat ini, lalu pengalaman subjektif dan tanggung jawab pribadi, terapi Gestalt dapat membantu individu mencapai pertumbuhan dan perkembangan diri yang lebih sehat dan bermakna. Lalu bagaimana terapi Gestalt saat ini? Kalau tadi data sejarahnya kan tahun 1940 ya. Yang pertama adalah aplikasi di kesehatan mental. Terapi Gestalt digunakan dalam praktek konseling dan psikoterapi untuk membantu individu mengatasi masalah kesehatan mental, ya seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Aplikasi di organisasi. Prinsip-prinsip terapi Gestalt juga dapat diterapkan dalam pengembangan organisasi, membantu karyawan dan tim mencapai kesadaran diri, komunikasi lebih efektif, dan kolaborasi yang lebih baik. Sementara di dunia pendidikan, terapi Gestalt diadaptasi dalam bidang pendidikan, membantu siswa mengembangkan self-awareness, keterampilan interpersonal, dan kemampuan untuk belajar secara holistik. Dari sini kita bisa lihat bagaimana pemanfaatannya, dan terapi Gestalt juga salah satu hal yang diadopsi lah oleh Neuro-Linguistic Programming. Terapi Gestalt terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai setting, menunjukkan relevansi dan kegunaan pendekatan ini dalam membantu individu mencapai pertumbuhan dan perkembangan diri yang lebih seimbang dan bermakna. Kesimpulannya, tadi Gestalt pendekatannya holistik untuk pertumbuhan diri, menekankan pada pengalaman saat ini, dan memandang individu sebagai kesatuan berpikir, emosi, dan tubuh. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Tujuan utama terapi Gestalt adalah membantu individu mencapai kesadaran yang lebih tinggi tentang diri mereka dan pengalaman mereka. Mengintegrasikan aspek-aspek yang terpisah-pisah, terfragmentasi. Terapi Gestalt bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aspek diri yang mungkin terpisah-pisah, terfragmentasi, sehingga mencapai keseimbangan dalam hidup. Jadi lebih utuh. Yang keempat, keseimbangan dalam kehidupan. Melalui terapi Gestalt, individu dapat mencapai keseimbangan dan harmoni dalam berbagai area kehidupan mereka. Dengan memahami filosofi, definisi, sejarah, tujuan, dan teknik-teknik Gestalt, kita dapat melihat bagaimana pendekatan ini dapat membantu individu dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan diri yang lebih bermakna. Sebagai penutup, terapi Gestalt menawarkan pendekatan holistik yang membantu individu mencapai kesadaran, integrasi, dan keseimbangan kehidupan mereka. Dengan memahami prinsip-prinsip dan tekniknya, kita dapat melihat bagaimana pendekatan ini dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan diri yang lebih bermakna, meaningful life. Terapi Gestalt tetap menjadi pilihan terapeutik yang berharga bagi mereka yang ingin meningkatkan kesadaran dan mencapai keseimbangan dalam kehidupannya. Mungkin itu sekilas tentang bagaimana terapi Gestalt dan digunakannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, atau share kepada orang yang Anda pikir membutuhkannya.
Sekian dari saya, Yusdillah Sutianto. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam.